Sudrajat. Ya Makasih. kartu mahasiswa abdi Siap. di Unikom sareng rerencangan abdi ya Faiza. Mohon Perkenalkan nama Faiza. saya Faiza Azani Sumarno. Makasih. Jadi mahasiswa Unikom juga. Ini dari Bekasi. Bekasi ya. Mohon. Kalau ya Nabila. Nabila. Ya kan, nama saya Nabila. Kebetulan saya dari Bandung. Nggak tahu Bandungnya di mana ya. Daerah Atau Bandung Tengah, Bandung Sisi kan nggak pernah diukur. Ya. kebetulan saya di daerah Banjaran. Oh Banjaran. Ya udah. Nah, kebetulan kalau berbicara Cina itu 10 perwakilan dari luar negeri mas. Oh. Kalau berbicara universitasnya ada Jepang, ada Korea, ada Hong Kong, Zimbabwe, termasuk Universitas Teknik Malaysia. Ini buat cindera mata gitu ya Pak? Ya. Jadi universitas yang ada di negara kita mungkin semua hampir masuk. Termasuk siang ini kamu melengkapi deretan panjang masuk ke Cileunyi. Panginten abdi teh nyuhunkeun widi Bapak sate acana sakantenan abdi observasi ka Bapak. Abdi bade di video Siap. gitu. Margi aya kapiwarangan ti dosen teh saurna kedah di video sareng lebetkeun ka YouTube atau napi TikTok manawi wios upami dilebetkeun ke media sosial. Terus aya nu tayang di pina. YouTube juga terus aya nu tayang. Mohon tos aya tanya janten abdi upami kangge ngasebar ka media sosial mah teh kayaknya berarti nyapanya. Nya teh aya masalah upami kang ecirena justru ageungna nami cirena panenten nami cirena upami teh lepat abah tos ubi ka luar negeri karena aya kunjungan kamari. Janten wios upami di upload di YouTube-nya. Hatur nuhun kangge kawiosanana panginten mung upami ieu teh abdi panginten disebatkeun formal mah henteu panginten nya bah mung bade naros teh panginten abdi tiluan Siap. sareng gentosan narosna panginten. Nyalah gentosan. Kabanya jawabna kumaha tuh. Mohon. Nah itulah bahasa oleh Abah seperti itu. Mohon. Ya alhamdulillah abdi ge janten teh canggung bah. Emang upami lebet ka urang Sunda mah ulah hariwang jaman supaya didamel keakraban. Mohon. Jadi itu aya jarak gitu. Laras. Mohon. Bahija dulu tuh nanya. Izin bertanya. Ya. Saya ingin mengetahui kalau ciri khas kampung adat Cirende itu apa ya? Ciri khasnya gitu. Yang ciri khas banget gitu ya. Iya. Yang mungkin ciri khas banget mungkin banyaknya datang ke Cirende kalau wilayahnya sama dengan orang lain. Cuman keunikannya ciri khasnya yang mungkin di sini diadat dari 1918 sejarahnya. Tahun 1918 itu sudah berhenti makan beras. 1918. Kalau hitungan Abah kalau nggak salah 105 tahun. 105 tahun masyarakat adat yang menunda beras, bukan tidak boleh, hanya ditunda. Karena melihat orang tua di sini, sesepuh adat di sini, sesepuh kami itu kayaknya walaupun nggak sekolah udah bisa melihat apa yang akan terjadi di negara kita. Karena rawan pangan sekarang kan. Iya betul. Rawan pangan itu salah satunya bukan tanpa alasan, karena alamnya yang habis. Dikikis oleh bangunan, industri, hotel, mall, perumahan. Itu kan mengambil lahan pertanian. Apalagi masyarakatnya ketergantungan dengan yang namanya beras. Ya betul. Itu kan ketergantungan. Kebanyakan orang itu berbicara makan pokok itu beras. Itu mindset yang salah. Itu mindset yang salah kalau sekarang. Apa yang terjadi? Lahan taniannya habis dikikis oleh bangunan. Yang menjadi permasalahan lebih rumit lagi, pertumbuhan manusia itu terus bertambah. Populasi. Makanya kalau nggak pemerintah impor, itu yakin rakyat kita akan kelaparan. Karena yang didapatkan itu impor itu 70% masuk ke negara kita.
Sedangkan persiapan di negara kita hanya 30% itu makanan pokok. Kalau secara pribadi memang tidak keberatan karena itu kebutuhan. Tapi kalau kita melihat pemerintah ya harus terus berjuang impor beras. Karena kalau berbicara rakyatnya kelaparan, ya negara yang malu. Nah di sini di Cimahi ini ada Cirenyut memberikan sebuah tuntunan atau paham makanan itu bukan harus beras. Karena makan itu sederhana, asal bertahan hidup, bertahan sehat. Kenapa enggak alih fungsi dengan umbi-umbian? Jadi percuma kalau kita mengetahui negara kita itu negara agraris, hanya misi aja, hanya diucapkan aja. Ternyata kan masyarakat di negara kita malas. Orangnya tidak mau merubah pola makan, pola pikir, dan mereka juga malas bercocok tanam. Ya kalau berbicara Cireuneu ya kategori sejahtera itu ya mereka sehari-hari nikmat. Karena Cireuneu banyak perubahan. Kalau berbicara adat kan beda dengan saudara abah di Baduy, saudara abah Kampung Naga. Kan rumahnya mesti panggung. Ya. Kalau lihat Cireuneu ya perubahan segi ekonomi, apalagi Cireuneu nggak pernah menolak yang namanya teknologi, pendidikan, majunya zaman itu nggak pernah ditolak. Walaupun buat abah berat sebetulnya, karena ini Cireuneu udah di tengah-tengah kota, bukan hanya masuk kota, ini tengah-tengah kota. Kemungkinan serangan teknologi, serangan majunya zaman, serangan pendidikan, ya itu semua kan diadopsi oleh masyarakat. Dengan batasan yang namanya orang Sunda itu ada pamali gitu kan, atau larangan gitu. Ya itu kalau anak-anak menggunakan HP khususnya di adat, ya abah dititipkan ke orang tuanya. Ini tolong ibu bapak anak ibu udah menggunakan teknologi HP, tolong diawasi. Takutnya penggunaannya yang salah. Kalau belajar, kalau ada pertemuan abah di balai adat, abah sampaikan juga, kalau kalian menggunakan HP ya harapan abah kamu sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau teknologi ini, HP ini ditolak, kemarin waktu pandemi kan repot. Ya, Zoom ya Pak. Itu kebijakannya seperti itu. Jadi anak-anak adat gue, teteh di sini udah yang jadi sarjana, masih kuliah. Jadi anak kecil usia masuk PAUD harus masuk. Beda dengan Baduy, kan Baduy dalam nggak boleh sekolah. Karena Baduy itu tidak mau tahu urusan negara. Karena mereka tapaknya di Mandala. Di Mandala itu di hutan. Ya kalau abah tapaknya di negara. Di dalam negara, di dalam kota. Semua program pemerintah ya harus diikuti. Kalau Cireuneu. Jadi khasnya mungkin teh lebih ke ketahanan pangan kalau Cireuneu. Ketahanan pangan. Berarti kalau dari sejarah Persib itu udah dikasih apa kayak singkong gitu. Yang jelas teh nggak begitu repot karena sekarang teknologinya udah maju, orangnya udah pada pintar. Jadi di bayi itu kan ada makanan-makanan dari bubur kacang hijau, pisang, yang serelak-serelak itu, yang saset itu, jadi nggak begitu ribet. Kalau sejaman abah mungkin dikasih singkong dibubur, singkong enak, Jadi diolah gitu ya. diolah, diolah, singkong diolah. Kalau di sini gimana sih Pak pemberdayaan masyarakat dalam mempertahankan kearifan lokal, sedangkan Cireuneu itu ada di tengah kota Cimahi? Kalau menjaga budaya kearifan lokal itu, ada di sini punya aturan ya. Mungkin di sini ada pertemuan sepuh, ada pertemuan nonoman, ada pertemuan anak-anak kecil, pertemuan ibu-ibu. Jadi di pertemuan itu mungkin bahasanya bagaimana untuk menguatkan adatnya. Karena berbicara masyarakat adat Kampung Cireuneu itu bukan waktu yang sebentar. Di abad ke-16 itu sudah ada berbicara Cireuneu. Sekarang kalau nggak salah abad 21. Berarti sekitar 500 tahun Cireuneu
sudah ada, dan di dalamnya mungkin ada tradisi, ritual, budaya itu selalu dikuatkan oleh masyarakat. Karena Cirende di Cirende itu ada 2 lembaga sebetulnya. Ada lembaga pemerintahan, karena udah masuk kota ada Pak RT Pak RW-nya. Abah masuknya di lembaga adat. Abah masuknya di lembaga adat. Kalau di lembaga adat itu kan ada yang namanya sesepuh. Ya. Udah sesepuh, kebetulan Abah Ais Pangampi. Terus paham apa? Ais Pangampi itu sebetulnya bahasa Sunda sih. Ais Pangampi itu seperti kita dulu masih jadi bayi di ais digendong, Oh iya. yang pakai kain, jadi lebih ke ngais kebutuhan masyarakat. Gitu. Karena ada Ais Pangampi dan ada paniten. Paniten itu kalau bahasa Sunda itu nitenan warganya. Jadi kalau di lembaga pemerintahan itu sebagai seperti humas, seperti hubungan masyarakatnya. Itu di sini. Jadi setiap hari nanti malam di sini di adat ada yang namanya Kliwonan. Malam Jumat. Ya, Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Lalu ada yang namanya malam Selasa, setiap malam Selasa itu ada yang namanya Kurasa. Kuras. Tadi Abah tadi ada yang namanya Mamaos tadi malam. Kesenian Kasapi. Dengan Mamaos itu kawihnya. Kawihnya kalau sindennya kalau di Ya, ya. seperti itu. Tadi malam setiap malam Rebo kalau Mamaos, terus kalau Kliwonan 35 hari sekali. Kalau malam Kurasan setiap malam Selasa. Jadi ada aturan, makanya melihat ke belakang apa sih bisa sesepuh kami itu bisa bertahan 500 tahun. Nah, sekarang tinggal PR apa? Kedepannya butuh waktu berapa ratus tahun lagi, karena masyarakat adat nggak boleh hilang di negara kita. Karena indahnya negara kita dengan ragam budayanya. Sebenarnya mau tanya, kalau bahasa yang digunakan di sini apa wajib harus bahasa Sunda atau udah terpengaruh karena zaman dan di tengah kota jadi ada bahasa Indonesianya, atau masih lekat sama Sunda dulu atau Sunda campuran? Ya, kebetulan kalau berbicara itu kan harus menjadi sebuah ilmu atau pemahaman atau tentang bahasa itu justru tidak menutup kemungkinan kalau di adat itu kan harus melayani orang banyak, terutama banyak yang dari kampus itu kadang-kadang nggak ngerti bahasa Sunda. Kalau Abah menyampaikan bahasa Sunda ya kasihan juga mereka, karena berarti hanya menonton, mendengar, jadi nggak ngerti gitu. Ya mungkin kebijakan Abah ya udah aja pakai bahasa umum aja, bahasa Indonesia, supaya mereka juga kalau punya makalah kan mereka tahu sih. Mungkin kalau berbicara di sini mungkin karena kan pembelajaran bahasa itu di SD juga udah masuk pembelajaran bahasa Inggris. Tapi kan itu tidak harus dilakukan setiap hari. Karena di sini punya bahasa Inung. Bahasa Inung bahasa Sunda gitu. Bahasa Inung bahasa Sunda menurut masyarakat adat Sunda gitu. Tapi ya karena mungkin kebijakannya masyarakat di sini mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Sunda silakan. Tapi harus tahu waktu, kapan tempatnya. Kalau kita menggunakan bahasa Sunda ya waktu kita pertemuan dengan masyarakat adat Sunda sendiri. Mungkin karena di sini lebih ke menjaga jati diri Jawa Barat sebetulnya. Di sini bahasa Sunda sehari-hari. Di sini ada pembelajaran menulis aksara Sunda setiap hari Minggu. Dan di sini gurunya bukan dari Dinas Pendidikan. Karena program itu masuk ke Dinas Pendidikan, ya sayangnya gurunya nggak bisa
Di sini yang diajarkan oleh anak-anak adat 1 minggu 1 kali itu yang namanya Hanacaraka Data Sawala itu diajarkan setiap hari Minggu seminggu sekali. Lalu kesenian Sunda itu sebetulnya mah jati diri Jawa Barat, bahasa, aksara, kesenian. Jadi bukan hanya milik Cireuneu sebetulnya. Ya cuman karena di wilayah kita, negara kita budayanya jadi silang. Justru budayanya budaya timur ke barat-baratan, budaya berat ke timur-timuran, orang Sunda itu leungit jati dirinya. Karena bahasanya udah lupa, karena keseniannya juga nggak seneng, apalagi karena aksaranya. Dinas pendidikan juga hampir nggak ngerti gitu gurunya gitu. Ya, akhirnya di sini bukan hanya aksara mungkin bahasa itu terserah ya melihat programnya apa. Kalau mungkin kalau orang yang nggak ngerti bahasa Sunda ya dikasih bahasa Indonesia. Kalau syukur-syukur mereka harusnya kalau kita merasa orang Jawa Barat harusnya mah bisa menggunakan bahasa Sunda dan bisa menulis aksara Sunda. Tapi maklum karena banyak orang bukan nggak bisa sebetulnya, cuman ada ketakutan gitu. Takut bahasanya kasar gitu. Tapi kan yang penting kalau di sini mah nggak seperti Baduy sih. Kalau Baduy agak keras bahasanya. Tapi kalau di Cireuneu ya lebih ke menjaga etika undak usuknya ada. Jadi seperti apa manggil ke orang tua, seperti apa manggil ke sesama, seperti apa ke anak kecil. Karena banyak anak kecil yang sekarang bahasanya kurang baik karena suka meniru orang yang dewasa. Ya. Suka aja lihat anak kecil sekarang main dengan temannya. Justru yang dipanggil itu bukan namanya, keluar bahasa hewan. Karena itu suka niru orang yang dewasa sebetulnya. Makanya pengalaman Abah kalau dulu mau nikah itu, kamu boleh nikah tapi kamu kalau nanti ada permasalahan di rumah tangga, ribut dengan istri itu jangan di depan anak-anak. Karena anak-anak suka niru gaya orang tua gitu, tentang bahasanya gitu kan. Itu paling seperti itu teh kalau bahasa yang. Tapi yang pasti yang harus dikuatkan ini bahasa Sunda. Dulu dengan ajarannya di sini masyarakatnya masyarakat adat Sunda. Kalau di sini tuh keseniannya itu seperti apa Pak kalau boleh tahu? Kesenian yang digunakan di kampung Cireuneu ini. Ya zaman dulu kan masih orang tua dulu kan memberikan alat seni itu bukan yang harus mewah. Yang penting di dalamnya syairnya ada tuntunan. Ya contoh begini, karena orang tua dulu itu memberikan ilmunya bukan hanya ceramah, tapi diterapkan ke alat musik kecapi. Coba kecapi. Kecapi itu dari mana kalau dibaca dengan bahasa Kirata? Kecapi itu ngacak pikiran. Kecapi itu ngacak pikiran kita karena nggak tahu pikiran orang lain gitu kan. Contoh suling. Suling itu kan kalau orang Sunda itu harus cepat usul supaya eling gitu. Namanya suling. Kalau tarawangsa kan gitu kan. Tarawangsa itu narawang mangsa yang akan datang. Jadi memberikan paham ilmunya bukan hanya melalui ceramah. Mohon maaf dah kalau di adat mah nggak ada ceramah. Ya. Itu program agama ceramah. Jadi lewat kesenian. Lewat kesenian, lewat syair-syair lagu kan itu lebih ke tuntunan. Ya, ya. Kalau kita mau nonton hiburan yang tontonan ya pasti akan menimbulkan keributan. Contoh band, contoh dangdut, orang-orang yang senang jingkrak kan fisik kita digedukan sama fisik orang lain. Ya. Itu akan terjadi keributan. Kalau yang namanya nonton kesenian Sunda paling lesehan. Aduh. Di sini sudah ada angklung, ada calung, ada karinding, ada gondang, ada tari-tari jaipong, ada degung. Ya semampu Abah pasti dimunculkan karena itu jati diri orang Sunda. Jadi upacara itu yang upacara besar memang ritual adat. Ritual adat itu tanggal 1 Sura.
Suro. Oh, suro. Kalau suro itu orang Jawa. Ah, Kalau ini kan langsung nggak pakai A. ya. Jadi upacara suraan. Jadi ada 3 di tanggal 1 Sura itu ada 3 penanggalan yang sudah ditentukan sesepuh zaman dulu. Tanggal 1 Sura, tanggal 10 Sura, tanggal 30 Sura. Tanggal 1 Sura itu katakanlah selamatan kalau lagu selamatan, semua berkumpul, masyarakat adat kewajibannya dari anak kecil sampai ke lansia itu wajib berkumpul, dan mungkin di sini nggak tertutup siapa mau lihat. Lalu tanggal 10 mungkin diambil oleh warga sama selamatan juga. Dan tanggal 30 itu ditentukan oleh masyarakat karena di situ ada pagelaran seni. Abah di sini suka menghibur masyarakat dengan wayang golek. Abah melamar pedalangan yang udah terkenal di Jawa Barat. Itu bisa 1 hari 1 malam. Wayang golek 1 hari 1 malam, tapi pagelaran seninya mungkin seni yang ada di sini itu sebelumnya bisa 4 malam. Jadi lebih ke memperkenalkan. Kalau di puncak acaranya mungkin Abah ngundang saudara Abah yang dari Baduy, dari Dayak Indramayu, Losarang, dan dari Kampung Naga, dari Garut, ya termasuk dari pusat masyarakat adat kan di Cigugur Kuningan. Cigugur pusatnya, Cigugur Kuningan. Ya. Jadi itu ritual besar, dan ritual yang lainnya mungkin ada sih. Contohnya nanam singkong, panen singkong kan nggak sembarangan. Harus ada bentuk pamitan. Kalau bahasa Indonesia itu ya pamitan atau permisi dulu. Ya, ya. Kalau orang Sunda ya mipit kudu amit ngalak kudu bebek. Jadi ada bentuk itu nggak sembarangan. Acara pernikahan, kematian itu sama. Ya contoh pernikahan di sini kan nggak gampang. Pernikahan di adat itu nggak gampang. Harus melewati aturan. Pacaran juga namanya totoongan. Di totoongan itu dilihat dulu yang sederhana. Kalau abah tidak aturan, orang tua dulu dilihat aturan. Karena kalau kita melihat seorang laki-laki atau perempuan itu bakal jadi suami yang baik. Selanjutnya bakal jadi seorang ayah dari seorang anak. Selanjutnya bakal jadi seorang nenek atau seorang kakek dari seorang cucu. Karena boleh nikah nggak boleh cerai. Itu dia ada, boleh nikah nggak boleh cerai. Laki-lakinya nggak boleh beristri 2. Makanya ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Sebetulnya itu kan berlaku untuk semuanya. Punya istri hanya 1 kali itu kan gitu. Punya suami harus 1 kali itu berlaku untuk semua. Cuman orang lain dipakai nggak tuntunannya? Nggak dipakai. Mentang-mentang saling sayang, udah aja nikahkan gitu kan. Ya, kalian hati-hati dengan rasa sayang itu lagian gombal. Kayak menjurus ke Islam kan itu mungkin kan beristri 2 itu boleh atau apa. Jadi di sini menganut agamanya apa? Begini, sebetulnya istri lebih dari 2 juga boleh. Asal mampu kita menafkahi, mendamaikan, mampu nggak? Karena kalau beristri 2 itu sebetulnya begini, boleh sih. Cuman kita tahu nggak hati perempuan, seikhlas-ikhlasnya pun diduain kan gitu. Ya coba aja nanti kalian kalau diduain, mau nggak? Jadi kalau berbicara beristri 2, beristri 3 jangan dikaitkan dengan ajaran, dengan agama. Kalau menurut Abah nggak harus selalu menjawab pertanyaan itu, karena apalagi kamu bukan dari UIN kan? Ya. Banyak kesini anak-anak dari UIN, mereka menanyakan masalah agama. Hanya Abah berbicara, maaf ya, kalau berbicara agama itu Abah malas.
Karena di era sekarang bukan agamanya. Kenapa agama dipermasalahkan? Kenapa agama harus diceritakan? Agama itu dikerjakan. Kena muncul agama itu dari 3 ejaan kan? Agama gitu kan. A-nya apa? A-nya aturan. Ga-nya gawean atau kerjakan. Ma-nya manusia yang punya agama. Ayam kan nggak punya agama, serta hewan nggak punya agama. Jadi nggak punya akal dan pemikiran. Kalau manusia punya akal dan pemikiran, makanya dikatakan agama itu aturan gawean manusia yang punya agama. Jadi agama itu aturan gawe manusia. Selagi itu mereka yang punya agama melakukan pekerjaan yang seperti hewan, apakah itu orang yang beragama? Kan tidak juga. Karena kalau agama kitanya bagus, agama akan lebih bagus. Kalau kitanya jelek, agama itu terpengaruh oleh tingkah laku kejelekannya. Kalau Abah berbicara masalah keyakinan, mau kepercayaan, mau keyakinan, kan itu sama. Kebetulan kalau Abah di adat itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sepenuhnya percaya ada Tuhan. Kan gitu. Jadi kalau berbicara agama sekarang kayaknya Abah bukan malas, tapi bukan agama yang harus diperbaiki, tapi moral bangsa. Moral akhlak sekarang yang diperbaiki. Karena kalau konsep adat itu harus ada makhluk cicing. Tahu cicing teh? Diem. Makhluk nyaring. Makhluk eling. Makhluk cicing itu bisa dikaitkan dengan pohonan. Karena mereka hidupnya dengan akar. Kalau masuk ke manusia, mending diam daripada bercerita menyinggung orang lain. Lalu makhluk nyaring. Makhluk nyaring itu bukan nyaring bangun tidur. Tapi hati-hati kalau di mobil kan ada filter saringan, di motor juga ada saringan. Nah, kita punya batin untuk menyaring apa sih yang harus diucapkan. Dikira yang diucapkan oleh kita itu yang orang mendengar itu enak nggak? Harusnya keluar dari mulut Abah, contoh sekarang, mudah-mudahan tidak menyinggung batin kalian, harus benar-benar terasa nikmat, terasa dingin ke batin kan. Karena di sekarang itu korban itu lebih banyak dari zaman perang. Ulah apa? Ulah mulut yang tidak pernah disaring. Ngomong asal gitu kan. Itu akan menimbulkan malapetaka ke badan kita, permasalahan ke badan kita. Makanya harus disaring. Melangkah harus disaring. Tangan itu harus disaring penggunaannya. Mulut, telinga, hidung, mata itu harus disaring. Apalagi kulit. Karena ada 7 penguasa yang diberikan oleh Tuhan kepada diri kita. 1 tangan, 2 kaki, 3 mulut, 4 telinga, 5 mata, 6 hidung, 7 kulit. Makanya orang yang berpapasan dengan kulit orang lain kan bisa mengatakan kalian itu bukan muslim. Karena itu pamali kan dia. Makanya harus disaring cara penggunaan 7 yang diberikan ke badan kita itu harus disaring cara penggunaan. Karena kaki bukan untuk menendang orang lain, tangan bukan untuk melukai orang lain, mulut bukan untuk menceritakan orang lain. Itu semuanya, apalagi mata kan bukan untuk ngintip orang mandi kan gitu. Kan itu penggunaan. Lalu masuk ke makhluk eling. Nah itu kan jadi pertanyaan. Eling itu apa? Eling itu sadar. Nah, kalau dilihat ke kekacauan negara kita, mungkin sebagian orang yang nggak pernah eling, apa yang terjadi? Perampokan, pencurian, pembunuhan, narkoba. Itu kan? Karena itu tidak eling, tidak sadar. Apalagi Dina sudah memberikan contoh. Ini korupsi berjamaah.
Kan itu udah nggak elit. Apalagi ladang korupsi diberikan ke anak untuk makan, diberikan ke istri untuk apa saja. Itu mereka makan harta apa? Makanya jangan berbicara agama kalau zaman sekarang. Yang penting yang harus diperbaiki moral dan akhlak. Agama itu mengikuti. Kata kalau kitanya baik, agama jadi baik. Itu teh paling baik. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir apa? Kenapa yang terakhir? Karena mohon izin sebelumnya Pak, boleh nanti kita lihat keluar boleh, misalkan Keluar itu asal jangan keluar kampung Cirende. daerah, kalau lihat-lihat daerah sini berarti boleh Boleh, ya? nggak masalah. Karena ini masuk tata ruang yang masuk hutan beladahan. Hutan berada. Hutan beladahan itu hutan garapan. Oh iya iya. Jadi yang tidak boleh ke hutan itu di situ ada hutan tutupan dan hutan larangan. Kalau hutan yang tidak boleh dikunjungi ke sebelah mana, takutnya kita salah Pak. Enggak, paling atas ya. Oh, ke atasnya, jadi Paling. kalau daerah sini gak apa-apa untuk lihat-lihat. Jadi konsep adat itu kenapa dua hutan itu, dua tata ruang hutan itu nggak diboleh diganggu karena itu merupakan gentongnya air, tabungnya air. Oh iya. Jadi mungkin kalau kita berbicara kebiasaan di rumah, mungkin gentongnya air buka kerannya masuk ke hutan larangan. Ya. Hutan larangan buka sedikit kerannya masuk ke hutan beladahan. Hutan beladahan buka kerannya masuk ke pemukiman. Akhirnya air disalurkan lagi ke sungai lalu masuk ke air ke laut. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Kak Abah, Siap. sistem mata pencaharian warga masyarakat Cirende itu apa? Kalau Cirende ya mungkin lebih diarahkan ke harus dekat dengan alam. Harus dekat dengan alam karena anak-anak di sini yang pulang sekolah mereka disuruh sama orang tuanya ngambil buku. Anak-anak pulang kuliah mereka disuruh bisa nyangkul gitu. Jadi kalau sementara masih pagi begini ada aktivitas yang mereka bebas, mesti sekolah, mesti kuliah, ada yang kerja di luar kampung Cirende, di pabrik, swasta. Oh, ada juga yang di pabrik. Itu kan sifatnya sementara. Makanya diarahkan, selalu diingatkan, kamu sesudah melakukan kerja di luar itu harus bisa dekat dengan alam. Mengambil rumput atau nyangkul gitu. Berarti kalau yang beres dari pabrik pun pulang ke rumah tetap harus nyangkul, Bang. Jadi upayakan kalau cuacanya bagus. Oh. Kalau cuacanya hujan ya jangan. Karena itu sangat berbahaya kalau kita hujan-hujan. Takutnya ada petir dan sebagainya, mengganggu kesehatan. Oh, iya. Jadi sementara ada yang di pabrik, ada yang ya ada juga ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara. Seperti itu. Jadi layak seperti masyarakat yang lain. Cuma di sini mungkin ditekankan ya harus dekat dengan alam. Kan zaman dulu kalau masyarakat ini setahu abah rumahnya zaman dulu masih panggung semua. Kenapa harus panggung? Zaman dulu kan bikin rumah kalau di adat buat apa beli pasir, buat apa beli semen? Karena di alam itu ada kayu, ada bambu, ada induk, ada tutup alang-alang, kan seperti itu. Macam harus diponis sama dokter itu namanya beda. Baik, mungkin sekian Abah Siap. untuk observasi atau pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya. Mungkin Ya. sebelum kita melihat-lihat boleh minta dokumentasi untuk difoto dulu Abah. Foto dulu, foto sekarang. Ya sekarang gitu.